Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Wahyu Tomo, NIM 731419169. Saya dari jurusan Manajemen SDMP angkatan 2019. Di sini saya akan mereview tentang analisa perbandingan neraca PT Unilever Indonesia periode 2019 dan periode 20. Berikut adalah saya bacakan salah satu profil dari PT Unilever. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG, biasa yang atau singkatannya Fast Moving Consumer Goods, yang memiliki 44 merek dan 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa, antara lain Cikarang, Ronggut, Surabaya, dan berkantor pusat di Tangerang. Dari ke-9 pabrik tersebut sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta produk-produk yang diproduksi tentunya halal, serta jaringan distributor di Indonesia sangat banyak sehingga bisa menjangkau ratusan ribu toko di seluruh pelosok Nusantara. Secara nasional, Unilever memiliki tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Sehingga Unilever memiliki program untuk keberlanjutan dengan prinsip Unilever Sustainable Living Plan, biasa disingkat USLP. PT Unilever juga memiliki visi misi. Salah satu visinya adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya yaitu kami bekerja untuk menciptakan masa depan dengan yang lebih baik setiap harinya. Kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. PT Unilever bergerak di bidang manufaktur, yaitu tentang kebutuhan dalam rumah tangga seperti peralatan mandi, bumbu-bumbu masak, dan peralatan kebersihan. Ya, kemudian kita lanjut ke neraca analisa pembanding PT Unilever per 30 Desember periode 2019 dan periode 20. Ini dalam jutaan ya. Jadi kas dan bank mengalami kenaikan 34,27%, kemudian piutang dagang mengalami penurunan 0,75%, kemudian piutang Basel mengalami kenaikan 5,17%, dan persediaan barang dagang mengalami kenaikan 1,39%. Mungkin menurut saya persediaan barang dagang inilah yang membuat Unilever semakin turun karena adanya dampak COVID-19. Otomatis jika persediaan barang dagang bertambah, secara otomatis menurut saya barang itu bertambah akibat ketidaklakuan atau permintaannya masih kurang. Nah, itu Aktiva tetap bersih mengalami penurunan 3,41%, kemudian total Aktiva juga mengalami penurunan 0,96%. Dan kemudian Pasiva, kewajiban lancar atau hutang dagang mengalami penurunan 5,30%. Jumlah kewajiban lancar juga mengalami hal yang sama, mengalami penurunan. Kemudian kewajiban jangka panjang juga ternyata mengalami kenaikan 1,50%. Kemudian total kewajiban memiliki penurunan juga 0,05%. Ekuitas modal saham biasa tidak mengalami apapun kenaikan atau penurunan, tetapi di sini saya tulis penurunan karena tidak ada kemajuan. Kemudian laba ditahan mengalami penurunan sekitar 6,74%,
lumayan agak tinggi ya. Kemudian total ekuitas juga mengalami penurunan 6,64%. Kemudian total pasifa juga mengalami penurunan juga sekitar 1,41%. Hal ini kita dapat analisa bahwa banyaknya tabel keterangan penurunan di neraca pembanding ini. Secara tidak langsung masalahnya adalah kemungkinan besar adalah dampak dari pandemi COVID-19 karena adanya perubahan pola konsumsi pada masyarakat menyebabkan Unilever harus lebih berinovasi dengan jumlah portofolio produk Unilever yang sangat banyak. Perusahaan mulai meluncurkan kemasan produk yang lebih ekonomis sehingga dapat terjangkau ke seluruh kelas ekonomi masyarakat. Kemudian ada pun strategi dan inovasi pada masa pandemi, strategi untuk berinovasi yang lebih lanjut yang dapat dilakukan PT Unilever Indonesia dalam merespon kebutuhan masyarakat di masa pandemi, antara lain produk kebersihan, kesehatan seperti desinfektan, fecal bed desinfektan, multo spray, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kategori es krim, berinovasi untuk produk Wild Unicornet Mini Pack sebagai langkah agresif untuk meluncurkan produk es krim yang lebih murah dan harganya eceran untuk menjaga penjualan segmentasi tersebut selama pada masa pandemi. Mungkin ini ya, mengalami penurunan pada es krim karena nggak mungkin pas waktu pandemi kita beli es krim. Soal banyak pola konsumsi masyarakat berpindah kepada minuman-minuman yang membangun imunitas tubuh. Cukup yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari analisa saya. Mungkin ada salah kata, mohon diluruskan, dan kemudian mungkin ada analisa-analisa yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.